Kemudian kita masuk ke persamaan hukum Hooke. Di sini hukum Hooke untuk pembebanan di bawah pembebanan aksial. Hukum Hooke di sini dia tegangan sama dengan modulus elastisitas atau modulus yang dikalikan dengan regangan, di mana regangan adalah tegangan per modulus elastisitas atau modulus yang sama dengan beban per luas dikali modulus elastisitas. Di sini ini persamaan dari tegangannya ya, beban per Untuk persamaan regangannya kita bisa tulis yaitu regangan normal sama dengan deformasi per panjang dari spesimennya, di mana kita masukkan nilai regangan di sini. Kita dapat deformasi yaitu P beban kali panjang per luas kali modulus elastisitas atau modulus yang dari material yang kita hitung. Tetapi pada kenyataannya kadang-kadang ada variasi pembebanan, variasi besar penampang, dan bahan dari material yang berbeda, sehingga dapat kita tulis persamaannya yaitu deformasi sama dengan sigma jumlah dari beban dikali jumlah dari panjang dibagi jumlah dari luasan dan modulus elastisitas dari material yang berbeda. Kita kasih contoh di sini, misalnya kita lihat ada batang ya. Di sini kalau kita bisa lihat ada dua batang, satu dan dua. Di sini ujungnya dijepit, kemudian pada ujung yang satunya diberikan beban 130 kN. Beban antara batang 2 dan batang 1 yaitu 200 kN, sedangkan beban dalam di batang 2 yaitu 330 kN. Dengan jaraknya 0,4 meter, 0,3 meter, 0,3 meter. Di mana material ini mempunyai bahan atau modulus elastisitas yang sama. Diameternya untuk diameter yang beban yang besar 27,64, kemudian untuk bagian 1 yaitu 15,96. Solusinya yaitu tetap kita gunakan diagram derajat kebebasan, degree freedom diagram untuk menentukan gaya-gaya dalamnya. Kemudian kita tentukan defleksinya, di mana defleksi totalnya itu kita pakai dari persamaan ini. Jadi ini kita peroleh gaya defleksi totalnya dari persamaan ini. Jika kita lihat di sini berarti dia ada dua batang berbeda ya. Yang penting sebelum kita mengkalkulasi dari soal ini, kita turunkan dulu diagram benda bebasnya. Di sini dia ada diagram benda bebasnya. Kita potong menjadi 3 bagian, 1, 2, dan 3. Jadi di sini potongan pertama, jika kesetimbangannya berarti 130 kN, maka PQ3-nya itu 130 kN. Jadi kita mulai dari ujung yang mendapat beban luar di mana 130 P3, otomatis untuk kesetimbangan berarti aksi reaksi 130 kali 10 pangkat 3 Newton atau kilonewton. Kemudian untuk mendapat P2-nya, kita dapat P2 sama dengan di sini
Ini beban dari P3 130, 200 dikurang 130. 200 dikurang 130 kita peroleh P2 yaitu minus 70. Ya, 200 130 dikurang 200 jadi dapat minus 70. Jadi P2-nya di sini minus 70. Ya, di mana beban ke kiri itu dia lebih besar dibanding dengan gaya luarnya. Setelah itu minus 30, setelah itu kita dapat P1-nya. P1 ini kita potongan ketiganya. P1 yaitu 330 gaya dalamnya di titik B dikurang dari 70. Jadi kita dapat di sini 260. Karena bebannya lebih besar di sini, maka P1 kita dapat 260 kali 10 pangkat 3 Newton. Dari hasil tersebut kita masukkan ke persamaan deformasi totalnya, di mana ini penjumlahan dari semua panjang. Jadi ini tetap ya, karena materialnya dia tidak berubah. Arti di sini didapat P1 L1 P2 kali L2 P3 3 per A1 tambah 2 per A3. Jadi di sini dia modulus elastisitasnya. Di sini panjangnya ya 200 P1 itu kita dapat panjang dari bebannya P1 itu yaitu 260 kN atau kali 10 pangkat 3 Newton dikali L-nya. L-nya itu dia L1 sama dengan 300 ya, atau 300 mm. Berarti ini P1-nya 300, P1 300, atau ini kita bisa lihat ini 300, kemudian ini milimeter kita rubah jadi milimeter semua. Kemudian kita bagi dengan luasnya. Karena ini luasnya kita ketahui. Luasnya kita ketahui di sini, berarti kita masukkan nilai luas di sini. 600, 600 dan 200. Kita dapat deformasi 1,775 dalam satuan milimeter. Kemudian kita lanjut ke batang selanjutnya, BDE didukung oleh dua penghubung A, AB dan A. Ini AB dan CD. Dia dapat beban 30 kN. Pertanyaannya itu tentukan deformasi pada penghubung AB, DC atau perpindahan pada B dan D. Tetap kita tentukan defleksinya. Tetap kita pasti buat diagram derajat kebebasan atau derajat benda bebas ya. Di sini kita ketahui nilai-nilainya. Tentukan defleksinya. Jadi kita buat persamaan diagram benda bebasnya untuk batang BDE. Misalnya kita di sini sigma momen di titik B sama dengan 0, berarti ini titik B ya. Secara otomatis gayanya ini kan sama dengan 0, FAB sama dengan 0 karena
tidak ada jaraknya.